Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman dari Prodi Business Digital, mata kuliahnya ada Disruption in Business. Hari ini saya mau share tentang sebuah buku yang udah lama banget. Nih kayaknya bukunya mungkin tahun 90-an ya, atau awal-awal 2000 ya. Pokoknya quite a long time ago gitu ya. Judulnya adalah Who Moved My Cheese. Ini karangannya Dr. Spencer Johnson gitu ya. Jadi buku ini yang saya tahu udah beberapa kali cetakan gitu dan covernya ada beberapa perubahan gitu. Nah, dia ada tulisannya tuh ya di atas bukunya bahwa one of the most successful business book in Daily Telegraph ya, based on Daily Telegraph. Oke, kita mau ceritanya ringan-ringan aja. Ini tentang tokohnya adalah para tikus yang hobinya makan atau mencari keju ya. Ini kayak tikusnya tikus bule bos. Kalau tikus Indonesia, tikus got kayaknya makan apa aja ya. Nah, teman-teman di buku ini diceritain bahwa di Who Moved My Cheese ini ada 4 tikus gitu ya. 4 tikus, satu namanya Sniff, ya, yang kedua namanya Scurry, yang ketiga namanya Ham, dan yang keempat namanya How. Oke. 4 tikus ini biasa ya kalau dia berempat jadi ada gap-gapan tuh. Satu tikus akrab sama yang satu tikusnya akrab dengan tikus yang lainnya. Jadi 2 sama 2. Nah, sistem dan skuri ini ya, yang biru dan juga yang merah ini adalah sebenarnya tikus-tikus yang nggak terlalu pinter sih, nggak terlalu pandai gitu ya. Tapi dia sadar bahwa pinter aja nggak cukup, jadi dia harus kerja keras. Dia kerja keras walaupun dia nggak terlalu pinter gitu ya. Dan 2 orang ini cukup punya naluri yang baik, teman-teman. Ya, jadi si Sniff dan Skuri ini cukup punya naluri yang baik. Nah, berlawanan dengan 2 tikus yang pertama yang saya mention tadi, itu ada juga tikus namanya Ham dan juga How. Mereka sebenarnya lebih pintar gitu, cuman mereka rada emosional gitu ya. Lebih emosional dibandingkan 2 yang pertama gitu. Dia lebih smart tapi lebih emosional. Oke, suatu saat gitu ya, itu rumah tikusnya tuh gitu ya. Nah, dia udah tahu tuh bahwa kalau mau makan, kalau mau kenyang, tikus-tikus itu maka harus berjalan lewatin jalan-jalan yang berliku ini gitu ya. Sampai di satu titik di mana oh, itu titiknya yang di tengah, dia bisa nemuin apa yang dia mau gitu ya. Dia nemuin di situ. Tiap hari kerjaannya gitu. Keluar dari rumah, bangun pagi gitu ya. Kemudian ngelihat, oke, gue lapar, jalan gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah keempat tikus ini yang kebagi 2 ya, 2 sisi ya. Yang pertama yang tadi dan juga yang kedua tuh punya cara yang beda-beda, teman-teman. Oke. Kalau yang pertama itu lumayan hobi nyobain jalan-jalan baru gitu ya. Sedangkan yang tipe yang kedua itu nggak terlalu suka nyobain jalan-jalan baru. Nah, tujuan mereka adalah sampai ke tengah mereka nemuin yang namanya keju gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau rumah kita di daerah Pajajaran gitu ya, kita mau ke kampus kita Unpad, ya udah deh, gue nggak mau pusing gitu ya, kata si Ham dan juga How, ya udah tembus aja Pajajaran gitu ya, sampai ketemu Mall Botani, saya akan naik belok ke kiri dan nanjak nyampe ke kampus. That's the easiest way gitu ya. Sedangkan yang pertama nih ya si Sniff dan Scurry, dia lebih suka nyobain jalan-jalan lain gitu loh. Jadi kalau dia mau ke tengah, iseng-iseng sekali lewat Bogor Baru gitu ya. Iseng-iseng sekali dia lewat Panduraya dan Bank Baru gitu ya. Dia nyobain berbagai cara yang ujung-ujungnya memang nyampe aja gitu. Cuman si Ham dan si How ini merasa bahwa ngapain gue harus capek-capek nyobain jalan-jalan yang kayak gitu, kan udah jelas gitu ya. Nah, akhirnya mereka tiap hari menjadikan itu rutinitas. Yang ngebedain cuma caranya doang. Yang satu jalannya monoton, yang satu selalu nyobain jalan-jalan baru gitu. Nah, selain itu gitu, kedua tikus atau keempat tikus ini yang dibagi menjadi 2 kelompok itu juga ternyata punya kebiasaan yang beda-beda gitu ya. Nah, si Sniff dan Scurry itu dia selalu wake up early. Dia bangun pagi gitu. Jadi buat si Scurry begadang itu nggak asik, gue lebih suka bangun lebih awal gitu. Jadi ini adalah pasukan jam 5 subuh gitu ya, dia bangunnya lebih awal.
Dan dia suka melakukan trial and error. Nah, trial and error tuh yang tadi saya bilang tuh, selalu nyobain jalan-jalan baru gitu. Buat dia nggak masalah dong sesekali nyasar gitu. Toh tujuannya ke sana gitu. Dan si Sniff dan Scurry ini, mereka tuh bisa dibilang stay ready dan juga keep moving gitu ya. Jadi gue harus siap nih suatu saat gitu ya. Dia selalu exercise dan dia harus bergerak. Nah, si Ham dan How ini kebalikannya. Mereka itu kalau bangun telat gitu ya, mungkin hobi begadang nonton drakor Netflix sampai malam gitu, pagi kesiangan, dan bawaannya overthinking gitu ya. Dan kalau udah nemuin sesuatu yang senang, bawaannya mau selebrasi gitu ya. Dikit-dikit overthinking, bawaannya mau healing, bawaannya mau selebrasi mulu gitu. Ini sifatnya beda banget. Nah, ini berlaku dari waktu ke waktu untuk waktu yang lama gitu. Nah, suatu saat tanpa diduga gitu, si keju ini habis, persediaan keju yang di tengah tadi itu habis gitu. Nah, si Sniff dan Scurry sebetulnya udah menyadari ini keju bentar lagi habis. Ini dulu sebelum belum habis-habis banget ya. Dia udah menyadari nih, wah ini keju nggak bentar lagi habis nih. Nggak bisa nih kita ngandelin keju ini lagi, keju ini lagi gitu ya. Sedangkan si Ham dan How yang tadi saya bilang hobinya overthinking dan juga suka celebration, sukanya party-party, happy-happy doang gitu ya. Dia tuh udah nyaman, yang kalau kata orang sekarang sih udah berada di comfort zone-nya. Dia nggak suka tuh nyobain lagi, keluar lagi, dia nggak suka. Ngapain belajar lagi, capek gitu. Ini udah banyak kok, kejunya bisa aman kok buat kita untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi begitu kejunya habis, si Sniff dan Scurry ini ya, dia langsung dengan gagahnya bilang, oke, it's time to find another cheese gitu ya. Ini waktunya gue nyari keju yang lain gitu. Toh udah biasa juga ya nyasar-nyasar, kan tadi saya bilang tuh suka pakai jalan A, jalan B, jalan C gitu. Sedangkan buat si Ham dan How, buat dia ini benar-benar nggak fair. Kenapa dia bilang ini nggak fair? Ya orang ini nggak biasa nyari jalan lain, bos. Dia nyarinya jalur yang tadi doang gitu. Yang tadi saya bilang lewat aja jalan lagi, ketemu buat tadi belok kiri lagi, gitu. Pulangnya gitu lagi gitu. Dan buat mereka ini nggak fair gitu. Dan kejunya benar-benar habis. Nah, saya balik dulu ke sini. Jadi lesson learn dari cerita yang singkat dan sederhana ini, buku ini tuh simple banget ceritainnya. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari itu sebenarnya realita kita loh. Realita harian kita hari ini gitu. Jadi banyak orang karena mata kuliah kita adalah disruption ya, banyak orang yang sebenarnya nggak ready untuk berubah gitu. Benar-benar nggak ready gitu. Jadi dia selalu ngerasa bahwa ya udahlah, gue jalanin ini toh masih aman-aman aja. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa orang-orang yang melakukan tindakan preventif itu pencegahan ya, mencegah artinya prevent, itu akan lebih baik ya dibandingkan orang-orang yang kalau ada masalah baru dia bereaksi, namanya reaktif. Jadi antara preventif dengan reaktif itu dua hal yang beda banget walaupun ujung-ujungnya sama-sama tif gitu. Nah, kalau kita preventif, berarti sebenarnya kita udah tahu nih arah perubahan kemana. Oke, jadi kita bisa berubah lebih cepat dibandingkan industri yang kita masukin. Itu berarti kita adalah orang preventif. Ya, tapi kalau perubahan di industri tempat kita kerja lebih cepat dibandingkan kita merubah diri, wow, lu siap-siap aja, berarti lu akan reaktif banget, gitu ya. Sebetulnya semua masalah di hidup kita, semua masalah di kerjaan kita di dunia profesional tuh pasti selesai nggak? Pasti. Semua masalah pasti selesai. Dengan apa? Dengan tidur. Kalau kata orang, semua masalah bisa selesai dengan 5 huruf, tidur gitu. Cuman masalahnya, masalah itu kalau kita nggak tanganin, dia akan selesai, ya. Tapi selesainya bukan dengan cara kita dan bukan dengan waktu yang kita mau. Saya ulangin ya. Jadi semua orang punya masalah dan kalaupun sesulit apapun masalah, pasti selesai nggak? Pasti. Bisa nggak selesai tanpa kita lakukan apa? Bisa. Tapi penyelesaiannya nggak bisa lu pastikan arahnya kemana dan waktunya bagaimana. Tapi kalau ada masalah, kita yang proaktif, kita bisa tahu masalahnya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih teman-teman, ini gambaran yang terjadi gitu ya. Kisahnya boleh jadi sederhana, ilustrasinya boleh jadi simple, tapi it's happen kepada kita semua. Contoh ya, kalau dalam dunia pendidikan dan kampus, siapa sih yang bisa prediksi bahwa kita akan nggak ketemuan sampai 2 tahun gitu ya? Nggak ada yang prediksi gitu ya.
Dulu pembelajaran jarak jauh, kayak kalau saya boleh mention salah satu universitas terbuka, pembelajaran via daring gitu ya, ketemu jarak jauh, belajarnya pakai video, orang ngerasa mikir, udahlah itu nanti-nanti aja gitu ya. Jadi begitu ada pandemik, beberapa orang belum siap belajar dengan video gitu ya, video conference, dengan webinar, dengan Zoom, dengan Google Meet. Beberapa orang udah ready. Kalau dia nggak ready, ya kembali dia berarti Hem dan juga How. Dia nggak siap. Kenapa sih bisa terjadi gitu? Karena dia nggak mau berubah diri secepat perubahan di industri itu sendiri. Oke ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi dengan ibarat keju tadi itu sebenarnya itu juga terjadi di Indonesia gitu ya. Tadi saya ada nyebut satu kata yang namanya comfort zone ya. Jadi orang-orang yang selalu nyaman dengan keberlimpahan gitu ya, itu selalu biasanya dianugerahi dengan sifat yang rada males. Saya orang yang sangat pro nasionalisme banget dan sangat cinta Indonesia, tapi I'm sorry to say, kita kebanyakan di Indonesia tuh nggak mau ngeluarin jurus terbaik kita ya untuk kerja ya karena segala sesuatu berlimpah. Gini ya, kalau ngomongin tingkat pengangguran di Indonesia, banyak nggak? Banyak banget. Tapi kenapa angka pengangguran mungkin nggak sebanyak aslinya? Karena banyak orang tua di luar sana yang masih mau miara anaknya gitu loh, merawat anaknya dan ngasih makan anaknya walaupun anaknya itu sebenarnya udah di usia produktif. Oke. Dan banyak juga mungkin saudara-saudara kita, mau saudara dekat, saudara jauh yang sampai hari ini jobless, nggak ada kerjaan gitu kan. Dan akhirnya nyusahin keluarga gitu. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari pengangguran terselubung tuh buat saya itu sih begitu. Nah, jadi kan hidup selalu nggak pernah lepas dari masalah ya. Misalnya gini, bapaknya baik, ternyata problem di ibunya gitu ya. Kan itu sunatullahnya gitu tuh. Atau ibunya baik, problem di bapaknya. Atau bapak ibunya baik, anaknya ternyata salah satunya masalah gitu ya. Ya that's life gitu lah ya. Nah, bicara tentang Indonesia, buat saya Indonesia berada di dalam yang namanya paradox of plenty gitu ya. Jadi ini paradoks dari sebuah keberlimpahan. Jadi ini teman-teman bukti nyata. Ini buku saya, ini cerita ini saya ambil dari bukunya Renald Kasali dan kalau gambarnya saya ambil dari NKCTHI ya. Ini sempat happening ya tahun lalu ya. Nah, dia bilang negara dengan sumber daya berlimpah ya biasanya berakhir dengan kemiskinan dan juga aroma konflik, kudeta, perang saudara dan juga korupsi gitu ya. Lihat Venezuela ya. Dia punya Petroleus de Venezuela, itu minyak. Apa yang terjadi hari ini teman-teman bisa lihat deh di YouTube gitu ya. Nigeria juga kayak minyak, negaranya gitu-gitu aja gitu ya. Dan juga Ghana, Namibia, Angola, Kongo, Botswana gitu ya. Itu bahkan nih kalau teman-teman masuk di Netflix ada film yang namanya Blood Diamond ya, yang main Leonardo DiCaprio tuh. Tonton deh. Itu tentang sama tuh negara-negara yang tadinya kaya raya dengan sumber daya alam gitu ya. Begitu dimanjakan akhirnya kita ya begitu ya, ujung-ujungnya begitu. Terakhir adalah Sierra Leone, ini juga sama. Bahkan ada berlian terbesar di dunia ya, yang beratnya 969,8 karat. Lalu pertanyaannya dibandingkan negara-negara yang disebutkan di poin 1 sampai 4, Indonesia ada nggak sih? Indonesia juga sama sih. Kurang lebih kita juga sama ya. Karena di Indonesia tuh kita tuh mau alon-alon asal kelakon juga bisa gitu ya. Mau santai-santai tinggal nanam di tanah orang juga tumbuh, kali itu ubi, tumbuh kali itu singkong gitu ya. Berapa banyak tanah-tanah yang nggak kepake juga kan kalau kita mau gitu ya. Atau kalaupun kita mau santai aja kayaknya banyak deh saudara kita yang nolongin gitu ya. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya, karena kita bicara tentang disrupsi kan perubahan tapi perubahannya gede banget gitu ya. Nah, supaya kita nggak gagap sama perubahan itu, ya kita harus tahu nih gitu. Dan kalau teman-teman lihat kenapa banyak orang di Eropa sana gitu, misalnya Eropa Timur yang iklimnya yang ketemu mataharinya jarang gitu, tapi mereka harus struggle. Dan saya kalau boleh cerita, ini pada suka Korea biasanya ya. Di Korea tuh makanan yang paling gado-gadonya Korea itu adalah kimchi gitu ya. Bahkan kalau mau foto juga selalu ngomong kimchi gitu ya biar semua orang senyum gitu. Nah, si gado-gado Korea atau kimchi ini itu kan sebetulnya gini, karena Korea itu punya musim dingin gitu ya, yang dingin banget. Mereka mencoba mengawetkan sayurannya di zaman perang itu dengan cara dijadiin kimchi. Kimchi kan asem tuh. Nah, orang-orang itu semua bisa survive kalau intinya dia mau berubah gitu. Jadi jangan salah teman-teman, kalau hari ini banyak teman-teman kamu yang punya keberlimpahan gitu ya.
percayalah orang-orang yang punya privilege, bahasanya orang yang lagi ditahan di Binomo kan privilege ya. Kalau teman-teman kamu punya privilege, ya jangan berkecil hati kan gitu. Karena orang-orang yang sebenarnya bisa survive tanpa privilege itu pasti dia akan lebih tough gitu. Nah, ini saya kaitin ke bisnis. This is my last slide gitu ya. Tadi kan kita udah bicara tentang who move my cheese gitu. Kemudian kita bicara juga tentang bagaimana sih contoh who move my cheese di level negara. Ternyata banyak yang kejadian kayak si Hem dan juga How gitu ya, yang benar-benar struggling begitu minyaknya habis, begitu batu baranya hilang gitu. Indonesia juga saya pikir sama. Karena kita dulu negara pengekspor minyak, sekarang kita udah mulai ngimpor, teman-teman. Dan banyak daerah di Indonesia, saya kebetulan lahirnya di Aceh tuh teman-teman ya, karena orang tua saya ASN atau pegawai negeri sipil, kita pernah di Aceh. Dulu di Aceh itu ada PT Arun, minyak berlimpah, ada mobil oil gitu ya. Coba lihat sekarang kayak kota mati. Karena kenapa? Sumber dayanya udah mulai habis. Gitu. Itu juga yang sebenarnya ditakutin nanti kalau terjadi di Papua dan di beberapa tempat yang hari ini kayak sumber daya gitu ya. Nah, teman-teman, di level perusahaan apa yang terjadi? Teman-teman harus tahu yang namanya product life cycle. Ya, product life cycle adalah siklus hidup sebuah produk. Siklus hidup sebuah produk itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang tadi kalau saya pakai kata tuh istilahnya namanya sunatullah gitu ya. Kalau di manusia ada nggak siklus hidupnya? Ada. Manusia itu kan dari dia di dalam kandungan gitu ya, kemudian dia balita, jadi gede dulu gitu ya, anak SD, habis SD dia belum remaja, karena di Indonesia biasanya habis anak SD ada fase kehidupan lain namanya alay gitu ya. Jadi dari SD udah gitu alay gitu ya, baru masuk ke SMP dan SMA ke millennials, baru masuk ke kuliah dan juga kerja gitu ya. At the end kita tua, berkeluarga, dan kalau kita panjang umur, kalau enggak ya kita meninggal gitu. Itulah siklus hidup manusia. Lalu produk punya nggak siklus hidup? Punya, yang namanya product life cycle. Tahapannya cuma 4. Introduction itu berarti dia fase perkenalan gitu ya. Kemudian dia growth gitu ya. Kemudian dia mature dan akhirnya dia decline. Nah, saya mau teman-teman pahami dulu nih keempat ini. Jadi fase introduction itu adalah fase-fase di mana orang tuh tumbuh gitu ya, pengenalan. Dia belum tumbuh banget sih, tumbuh tapi benar-benar pelan. Lihat kurvanya, tumbuhnya pelan ya, nanjaknya pelan karena perkenalan. Coba deh kita lihat, coba kita balik ke tahun 2015-an kayaknya, Tokopedia baru pada muncul tuh. Beberapa orang pakai nggak pakai gitu ya, tapi banyak nggak orang belanja? Belum, nggak banyak juga. Kalau hari ini gitu ya, kalau orang pakai Shopee kebanyakan cewek, orang pakai Tokopedia kebanyakan cowok gitu ya. Kalau om-om belanjanya di Bukalapak misalnya gitu. Enggak, tapi ini benar ada beberapa segmen gitu ya. Cuman lihat, dulu 7 tahun yang lalu enggak kayak gini gitu. Sekarang orang satu HP tuh punya semua aplikasi gitu ya. Saya jujur punya Tokopedia, saya punya Shopee, saya punya Lazada, saya punya JDit juga gitu ya. Nah, kita punya semua. Pertama di introduction, karena orang mau kenalin dulu. Di fase introduction ini, inilah yang kebanyakan startup disebut bakar uang. Ya nggak sih, bakar uang gitu kan. Untuk apa? Untuk iklan. Jadi kemarin kan teman-teman saya juga ya, dia ngelola DC, salah satu distribution centernya Shopee yang ada nih nanti di dekat Citerep Cibinong nih, one of the biggest di Indonesia. Dia bilang bahwa sampai hari ini Shopee itu masih mensubsidi setiap transaksinya yang dilakukan sama teman-teman. Jadi kalau kita hari ini pesan di Shopee, mereka masih mensubsidi sekian sen. Gila nggak? Jadi fase bakar duit itu masih terjadi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, kenapa sih kita bisa free ongkir? Ya karena ditalangin bakar duit. Kenapa sih bisa ada cashback? Karena mungkin dia nggak ngambil potensial revenue atau pendapatan dia yang harusnya masuk buat dia. Gitu. Dibakar lagi sama dia. Either dia masuk tapi dia bakar lagi. Introduction kayak gitu ya. Pelan-pelan, makin lama makin terkenal, dia mulai growth. Wah, permintaannya makin babi buta. Kalau kita masuk di sektor kayak sepatu, itu ada brand lokal sepatu namanya Kompas. Kompas itu lumayan happening, itu saingannya Converse kalau di luar, namanya di sini Kompas, dan juga mungkin saingannya Vans juga kali ya, gitu ya. Bahkan untuk beberapa hal harganya si Kompas ini bisa lebih mahal. Nah, dia hanya punya satu toko online di Tokopedia resminya.
Saking lakunya teman-teman, ya saking lakunya si Kompas ini, satu akun di Tokopedia hanya boleh ngebeli satu sepatu. Bayangin nggak? Satu akun hanya boleh beli satu sepatu. Begitu dia launching, dijamin habis semuanya. Jadi kalau masuk ke tokonya dia, sold semua terjual. Nah, kenapa terjual? Karena diambilin sama beberapa pemain retail atau reseller lagi. Oh, misalnya harga awalnya 500.000, gue jualnya 700.000. Nah di reseller barangnya ada, gitu ya. Nah dia mulai growth karena Kompas ini jago, dia selalu kolaborasi sama banyak pihak gitu. Misalnya kolaborasi sama Gazelle, kolaborasi sama Fucking Rabbits gitu ya. Jadi sepatunya bisa happening banget. Nah permintaannya growth. Jadi dari awalnya pelan, wah tiba-tiba dus gitu ya. Dan saya pikir balik ke 2 tahun yang lalu, Tokopedia dan teman-temannya tuh mulai memasuki fase yang namanya growth. Oke. Dan di sekarang kalau saya lihat di 2022 gitu ya, bicara e-commerce, mereka mulai masuk di fase yang namanya maturity. And growth artinya tumbuh, maturity artinya mature, dia udah dewasa gitu ya. Nah, dewasa lihat lagi tuh slope-nya mulai landai lagi kan. Nah, di sini kan udah mulai pada gagah-gagah nih, Tokopedia-nya udah mulai disuntik, Shopee memang pemain regional gitu ya. Tokopedia biar lebih giant dia kawin sama Gojek gitu kan. Udah mulai mature nih keseimbangannya karena si pemain-pemainnya, si pemain gedenya udah mulai kebentuk, raja-raja udah kebentuk. Nah, kalau kalian ingat di pelajaran ekonomi juga, mudah-mudahan udah belajar di mikro ya. Itu kan kalau kita bicara struktur pasar, ada yang namanya pasar oligopoli kan. Pasar oligopoli itu adalah satu industri gitu ya, di mana pemain-pemainnya tuh udah cuma sisa dikit. Ya nggak? Coba deh perhatiin deh. Siapa sih sekarang yang paling gede di e-commerce? Nggak jauh dari Shopee, nggak jauh dari Tokopedia gitu ya. Itu aja yang selalu balapan nomor 1, nomor 2. Nomor 3-nya sekarang kayaknya Lazada. Nomor 4-nya Bukalapak gitu ya. Nah, pemain gedenya ini udah ada gitu loh. Jadi strukturnya udah mulai mature ya. Lu mau kemana udah ada dia, lu mau ke sini udah ada dia. Boleh nggak ada yang tumbuh lagi e-commerce? Bisa. Ya, tapi e-commerce ini tumbuh hanya sebagai ceruk pasar. Tapi daging gedenya udah dihajar semua sama dia. Gitu. Jadi daging gedenya udah dihajar semua sama dia gitu ya. Nah, dia mulai mature nih. Pelan-pelan ini akan ada fase di mana mulai decline. Apa contohnya? Contohnya Facebook. Ya nggak? Facebook udah mulai decline banget. Berasa nggak? Berasa deh. Udah mulai berasa ya. Zamannya balik ke awal 2000-an dulu ada Friendster masuk ke Facebook gitu ya. Facebook ini mulai running nih dot ya. 2000-an sampai 2000 belasan gitu ya. Mulai tuh masuk mulai banyak kan, ada Path, udah ada Instagram gitu ya. Udah mulai wah daripada repot lah di YouTube, di Facebook orang pada berantem, gue lebih suka ngeliat gambar gitu ya. Sama video, mulai YouTube booming gitu kan. Dan lama-lama mereka mulai mature gitu. Mulai ngerasa, aduh gue nggak mau nonton video kepanjangan gitu. Kalau video kepanjangan nih kayak kuliahnya Pak Ari nih 3 SKS nih kepanjangan bosen. Jadi dia mulai masuk ke joget-jogetan kan gitu. Mulai bikin video pendek. Instagram ngeluarin Reels gara-gara untuk nyanyiin TikTok juga gitu kan. Dan orang sekarang beberapa banyak mahasiswa di sana yang sekarang kalau saya tanya, lu suka dapat ilmu di mana? Pak, saya belajar di TikTok aja deh Pak. Di TikTok juga banyak tips-tips ngapa-ngapain sambil dia joget-joget gini Pak. Lebih masuk buat dia gitu kan. Ya bayangin nggak, dia berubah lagi. Jadi si TikTok yang tadinya tenggelam gitu karena dianggap alay, naik lagi dia kayak growth. Betul nggak gitu? Jadi inilah yang saya bilang, semua produk pasti akan masuk ke fase yang namanya introduction, growth, mature, dan juga decline. Kalian dengan pola pikir seperti ini juga sebenarnya bisa menilai loh. Kampus kita Unpak itu masuk dalam kategori apa? Tapi nggak usah dijawab dulu dan nggak perlu dijawab. Kalian bisa ngelihat nanti kita masuknya di fase yang mana. Nah, so karena kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, so we need to think about this kan, dan juga find out solutionnya itu gimana gitu ya. Nah maka sebelum dia decline, idealnya bos gitu ya, idealnya kita perlu yang namanya product extension. Jadi keluarin lagi dong yang baru sebelum dia akhirnya lama-lama decline. Sebetulnya keputusan Instagram untuk mengeluarkan Reels itu adalah keputusan supaya juga dia nggak decline. YouTube perhatiin ya, YouTube juga sekarang mulai punya video-video pendek ya. Nah itu juga salah satu cara dia punya produk extension gitu loh untuk ubah yang lainnya. Atau kalau teman-teman masuk Twitter kaget juga ya, oh Twitter kok udah ada kayak Instastory gini sih gitu ya, udah ada live-nya sih gitu kan, ada live Instagram juga. Nah itu salah satu bagian dari produk extension. Nah orang-orang yang mulai belajar menemukan produk extension adalah orang-orang kreatif yang pasti diperlukan banget sama kantornya.
nggak boleh ke orang-orang yang stuck. Jadi saya mau menutup sesi kita yang simple ini, yang pendek ini dengan mengatakan bahwa teman-teman kalau mau masuk di era sekarang, era semua orang berubah, mau terus dipakai di mana aja, ya lo harus stay kreatif. Untuk bisa stay kreatif, kamu harus mau berubah lebih dulu dan lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di industri kamu. Itu aja sharing saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.